Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng mriki kula ajenge meresentasine materi tentang manusia dan agama. A. Kejadian manusia dan alam semesta. Asal-usul alam semesta itu terdapat dua tinjauan tentang penciptaan alam semesta teng Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kana tarakan fafataqnahu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga yang beriman. Yang kedua yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusiqun, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Yang kedua, ada tinjauan dari teori Big Bang. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta itu berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori Big Bang ini pertama kali ditemukan oleh A.B. Gerdes Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Yang B. Awal mula kehidupan di bumi. Ada beberapa teori mengenai awal mula kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang pertama ada teori abiogenesis. Asal-usul makhluk hidup adalah karena zat yang tidak hidup, atau itu adalah insiden yang spontan. Yang kedua teori biogenesis. Asal-usul kehidupan adalah karena sel hidup yang sudah ada sebelumnya atau organisme. Louis Pasteur, Francesco Redi, dan Lazzaro Spallanzani melakukan eksperimen untuk membuktikan teori ini. Yang ketiga ada teori panspermia. Asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori berhipotesis bahwa organisme mikroskopis datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Yang keempat, teori neobigenesis. Senyawa organik terjadi secara spontan pada atmosfer bumi primitif. Militer membentuk senyawa kompleks penyusun makhluk hidup dengan tidak mudah dan memerlukan jutaan tahun agar terjadi evolusi kimia, sehingga membentuk makhluk hidup sederhana. Yang terakhir ada teori penciptaan. Berdasarkan kitab Bible, kaum Nasrani percaya bahwa bumi diciptakan dari 6 hari, tumbuhan diciptakan hari ketiga, ikan dan unggas pada hari kelima, serta yang lainnya pada hari ke-6. Sejalan dengan umat Kristen, umat Islam pun percaya bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan. C. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama teori abiogenesis dan teori generatio spontanea yang diungkapkan Aristoteles menyatakan bahwa manusia berasal dari benda yang tak hidup. Dan menurut pemikiran Darwin, nenek moyang manusia adalah kera, karena ditemukannya sejumlah kemiripan susunan tubuh dan organ antara manusia dengan kera. Manusia terbentuk dari proses evolusi terus menerus dan
seleksi alam dari gerak. Yang B, asal-usul manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai dua tahapan yang berbeda. Tahap pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari al-tin, tanah, al-turab, tanah debu, minsal, tanah liat, min hamain masnun, tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Selanjutnya, yang tahap kedua disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains dan empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani, nutfah, yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku, alkohol, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan sebuah daging dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. B. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia dalam pandangan Islam ada berbagai hal. Yang pertama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah. Yang kedua, sebagai al-nas. Kata al-nas adalah dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Sebagai al-nas, al-insan merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang terakhir, sebagai makhluk biologis, al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis karena memiliki raga dan fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik. Tubuh memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. C. Manusia dalam pandangan Islam. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan karena menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan dalam Islam, sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dan pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. D. Status peranan dan tujuan manusia dalam kehidupan. Status manusia dalam kehidupan adalah kedudukan manusia di muka bumi sebagai khalifah dan sebagai makhluk Allah. Dua, peranannya mewujudkan harkat dan martabat manusia, mengupayakan kepentingan hak dasar sebagai manusia, merealisasikan segenap potensi untuk mensejahterakan hidup, dan lain-lain. Tujuannya menyembah Allah, menjalankan peranannya sebagai khalifah, meneruskan ajaran Islam.
Pengertian dan ruang lingkup agama. Pengertian menurut bahasa berasal dari kata agama, berasal dari kata a yang artinya hidup dan gama yang artinya aturan. Menurut istilah, agama adalah risalah yang disampaikan kepada Tuhan kepada nabinya sebagai petunjuk umat Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang artinya tunduk, patuh, dan berserah diri. Agama Islam adalah agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan, akidah, dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah syariah yang menentukan proses berpikir, berbuat, dan proses terbentuknya kata hati atau akhlak. Ruang lingkup agama Islam ada 3, yaitu aspek keyakinan yang disebut dengan akidah. Aspek ini adalah keimanan terhadap Allah dan semua yang difirmankannya untuk diyakini. Yang kedua, aspek norma hukum, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, aspek perilaku atau akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang nampak dari pelaksanaan akidah dan syariah. Yang terakhir, hubungan manusia dengan dengan agama. Ada 3 hubungan manusia dengan agama. Yang pertama, agama sebagai sumber moral. Dalam kehidupan manusia ini diperlukan moral. Moral bersumber dari agama. Agama menjadi sumber moral karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, serta karena adanya perintah dan larangan dalam agama. Yang kedua adalah agama sebagai petunjuk kebenaran. Agama sangat penting dalam kehidupan karena kebenaran yang bakal dicari oleh manusia sejak dulu kala. Dengan ilmu dan filsafatnya, ternyata apa yang dicari itu terdapat dalam agama. Agama adalah petunjuk kebenaran, bahkan agama itulah kebenaran, yaitu kebenaran yang mutlak dan universal. Yang terakhir, agama sebagai informasi metafisika. Sesungguhnya persoalan metafisika adalah sudah masuk wilayah agama atau iman, dan hanya Allah saja yang mengetahuinya, sehingga agama sangat penting bagi manusia. Sekian presentasi atau materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.